Khawatir lari ke luar negeri, pengacara Brigadir J minta 7 skuad atau pengawal Ferdy Sambo dicekal. Ketika kami memeriksa Pak Sambo, ya, yang kedua memang kami akan dalami apakah Pak Sambo ini ya masuk dalam rombongan itu ataukah pakai rombongan yang lain, pakai moda transportasi yang lain. Dia bilang dalam rangka menyelamatkan Ibu Putri itu, katanya yang menjerit itu. Harusnya kalau saya jadi penyidiknya, begitu terjadi ada pembunuhan, langkah pertama adalah tangkap semua orang di rumah itu. Karena ada penangkapan 1 kali 24 jam dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP kan itu, namanya penangkapan 1 kali 24 jam. Kalau begitu caranya, ini masih angle-nya adalah tembak-menembak. Nah, sementara kami kan bukan tembak-menembak angle-nya, dan Anda sudah tahu. Tentu ini nanti yang akan dikoordinasi. Atas tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 330 KUH pidana untuk pasal 338 untuk pasal 351 ayat 3 KUH pidana, untuk pasal 64 perbuatan berlanjut, untuk pasal 55 tentang penyertaan, untuk pasal 56 tentang. Penyidik Polri diminta untuk mencekal 7 skuad atau ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo. Permintaan itu diungkapkan pengacara keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Bagi Komarudin, pencekalan itu sangat penting untuk mencegah mereka melarikan diri ke luar negeri. Komarudin juga berharap sesuai amanat dan instruksi Presiden Joko Widodo, hasil otopsi Brigadir J dapat dibuka ke publik. Sebelumnya diberitakan kekasih Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Vera Simanjuntak disebut-sebut tahu siapa surat lama mengancam akan membunuh Brigadir J. Hal itu diungkapkan pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Komarudin menduga ada sekelompok orang yang iri kepada Brigadir Joshua atau Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J itu mendapatkan informasi tersebut dari kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak. Brigadir J menurut Komarudin curhat kepada kekasihnya bahwa dirinya bakal dibantai Kamis 7 Juli. Dalam komunikasi tersebut, Brigadir J juga berpamitan kepada kekasihnya tersebut. Sayangnya Komarudin tidak menjelaskan soal siapa yang dimaksud skuad lama dan begitu juga siapa yang dimaksud skuad baru tersebut. Namun, Komarudin mengaku pernah mewawancarai Vera dan bertanya apakah Brigadir J memiliki masalah dengan skuad lama itu. Ngeri, selain otak Brigadir J hilang, ditemukan pula 4 luka misterius yang bukan dari tembakan. Insiden baku tembak yang berujung pada tewasnya Brigadir J telah menyeret banyak pihak. Untuk dari insiden tersebut yang menewaskan Brigadir J, Kapolri telah menonaktifkan beberapa petinggi Polri termasuk Irjen Ferdy Sambo. Sebelumnya pernyataan dari kepolisian yaitu Polres Jakarta Selatan, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae karena melakukan tindakan tidak pantas kepada istri Irjen Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati. Diduga perbuatan Brigadir J atau disinyalir penyebab utama terjadinya insiden penembakan. Dari hasil otopsi ulang Brigadir J terdapat beberapa fakta yang mengejutkan publik. Meski hasil otopsi Brigadir J belum diumumkan secara resmi di publik, namun ada beberapa bocoran mengenai kondisi tubuh dan luka Yosua saat diotopsi. Komarudin Simanjuntak melalui wawancara dengan Refli Harun pada kanal YouTube RH menyampaikan beberapa fakta menarik, terutama kondisi luka Brigadir J. Diketahui bahwa dalam aksi baku tembak yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Brigadir J menembak sebanyak 7, sedangkan Baradae sebanyak 5 kali. Namun diduga tak ada satupun peluru yang melukai Baradae. Di sisi lain, Brigadir J tak hanya mengalami luka tembak, akan tetapi juga mengalami luka lebam dan sayatan di beberapa bagian tubuh. Sementara Baradae terlibat dalam aksi baku tembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J itu tidak mengalami luka sedikit pun. Luka-luka selain dari luka tembakan di bagian tubuh Brigadir J ini yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Berikut analisis luka dan jarak tembak oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, berdasarkan hasil kesimpulan otopsi pada beberapa hari lalu. Menurut Sugeng, luka di bagian hidung Brigadir J itu bukanlah sebuah lekoset. Komarudin mengatakan,
Menurut hasil dari otopsi ulang, luka pada bagian hidung Brigadir J itu disebabkan oleh tembakan dari arah belakang yang tegak lurus sehingga peluru menembus bagian hidung dan menyebabkan luka robekan di hidung. Dari analisis luka yang tegak lurus itu, Komarudin mengatakan jika seharusnya luka tembak tidak lurus seperti itu jika benar adanya insiden saling tembak. Refli Harun menambahkan apalagi posisi antara keduanya juga berbeda. Seperti yang diketahui bahwa Brigadir J berada dalam kamar sedangkan Baradae berdiri di bagian tangga karena posisinya dari lantai atas. Komarudin menambahkan seharusnya luka tembak Brigadir J itu tidak lurus melainkan menyamping. Luka tembak bagian rahang. Komarudin Simanjuntak kembali menguraikan posisi luka dan analisis terhadap posisi tembak Brigadir J menurut kesimpulan hasil otopsi beberapa hari lalu. Terlihat bagian bibir Brigadir J luka dan itu merupakan salah satu dari luka tembak. Komarudin mengatakan jika tembakan itu bagian arah bawah leher, Brigadir J itu menyebabkan giginya berantakan dan terjadi sobekan pada bagian bibir. Luka tembak Brigadir J pada bagian bawah rahang leher itu juga tegak lurus ke atas. Komarudin menjelaskan, jika tembakan pada bagian leher Brigadir J itu terjadi dari arah dekat, maka ada kemungkinan rekoset ke bagian bahu sesuai dengan arah lurus tembakan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J itu mengatakan jika menurut kesimpulan, sementara tim dokter adalah tembakan bagian leher Brigadir J itu dari arah bawah. Luka tembak di bagian dada. Pada dada bagian kanan, Brigadir J itu terdapat satu luka tembakan yang juga lurus. Pada luka jahit tersebut juga ditemukan campuran lem dan sipul benang berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan. Dalam menjelaskan dari hasil keterangan otopsi dalam dokumen, dokter menjelaskan antara dada dan kanan kiri tidak simetris. Dada bagian kanan tidak ada luka, kemudian dada bagian kiri terdapat luka tembak masuk dan ada 2 lubang di bagian dada kiri. Komarudin kembali menjelaskan bahwa hasil otopsi ini baru merupakan hasil kesimpulan sementara yang dilihat secara kasat mata. Sementara untuk hasil kesimpulan finalnya itu nanti akan ada pada 4-8 minggu karena masih dilakukan pengujian lab. Luka tembak pada bagian lengan, kemudian di lengan bawah kiri bagian bawah samping kanan dan bagian pergelangan tangan terdapat luka terbuka. Lengan bawah kiri samping kanan Brigadir J terdapat luka terbuka berlubang dikelilingi lem dengan ukuran 0,5 cm tembus ke dalam sepanjang 6 cm. Komarudin terus membaca hasil kesimpulan. Sementara otopsi kedua, Brigadir J menjelaskan jika pada pergelangan kiri dan luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan mengalami patah tulang. Kemudian pada kelingking bagian kiri ruas ujung kanan ada luka terbuka tapi tidak rata. Komarudin menjelaskan jika tulang kelingking Brigadir J ini patah. Komarudin menambahkan jika penyebab luka Brigadir J yang tidak sesuai dengan arah tembak tidak sesuai jika disinkronkan dengan kronologi yang telah disampaikan kepolisian. Fakta mengerikan hasil otopsi Brigadir J terungkap. Ditembak dari rahang tembus ke bibir dan otak. Pengacara Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua, Komarudin Simanjuntak mengungkapkan hal mengerikan yang telah dituangkan dalam berita acara dan telah dibuat juga dalam akte notaris. Temuan tersebut ditemukan bersama-sama oleh dokter forensik dan merupakan kesepakatan dalam ruang otopsi oleh tim. Menurut Komarudin, temuan itu menggugurkan alibi bahwa Brigadir Joshua ditembak oleh Baradae atau Barada Eliezer dari posisi atas. Selain itu, dari bagian dalam kepala diperiksa, dokter forensik menemukan retakan sebanyak 6 buah. Beranjak ke bagian bawah, ditemukan bekas tembakan dari rahang bawah dan tembus ke bibir. Makanya adanya bekas sobekan di bibir. Penembakan dari arah leher kemungkinan ditembak dari jarak dekat, bahkan pistol menempel di bagian rahang. Sedangkan bagian dada, pada dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada lubang. Bagian lengan bawah kiri samping kanan terdapat luka terbuka berbentuk lubang, tembus sekitar 6 cm dan terdapat patah tulang. Kemudian kelingking kiri, tulang kelingking patah. Diberitakan sebelumnya, pengacara Komarudin Simanjuntak bocorkan hasil otopsi Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J saat berbincang dengan ahli hukum tata negara Refli Harun. Komarudin Simanjuntak mengungkapkan hasil otopsi Brigadir Joshua Huta Barat menunjukkan kejanggalan pada bagian otak. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Huta Barat itu mengatakan saat bagian kepala dibuka oleh tim dokter tidak ditemukan adanya otaknya.